Halo Sobat Mandiri, balik lagi di podcast Beli Mandiri episode ke-14. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan dan edukasi bareng aku dan Maladewi. Jadi sebelum kita lanjut membahas tema ini, kita kenalan dulu nggak sih sama narasumber cantik kita, seorang mahasiswi cantik yang berprestasi, yang merupakan salah satu mahasiswa jurusan pariwisata di Politeknik Depok. Oke, jadi perkenalan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi, nama aku Raga Putri Diana Hermawan, tapi biasa dipanggil Vera. Aku mahasiswa semester 5, kelas 5B Manajemen Bisnis Pariwisata jurusan Pariwisata. Nah, aslinya itu aku bukan orang Bali, jadi aku itu rantauan dari Jawa Tengah. Tapi aku memutuskan untuk kuliah di Bali. Oke, Kakak memutuskan kuliah di Bali itu kalau udah tahu kenapa ya Kak? Awalnya kenapa ya? Sebenarnya tuh ada rencana pikiran mau kuliah di Bali. Karena aku kan dulunya juga SMA dan jurusan IPA, dan nggak ada kepikiran mau ambil pariwisata. Tapi mungkin karena ada kayak jalan yang aku pariwisata, kemudian Bali kan terkenal banget sama pariwisatanya, dan ya udah aku milih untuk kuliah di Bali. Oke, kalau udah tahu kesibukan Kakak selain kuliah apa sih Kak? Kalau misal lagi ada libur kuliah atau misal weekend, itu kan karena aku kuliah dari Senin sampai Kamis, jadi Jumat Sabtu Minggu itu biasa aku ambil DW atau daily worker, itu kayak kerja harian di hotel. Nah biasanya tuh aku ambil dari paket seringnya, habis itu juga menjadi tour leader juga. Setelah itu biasanya aku ambil ke event organizer. Mungkin bisa jelasin lebih detail lagi itu ngapain sih Kak? Soalnya aku masih awam gitu terkait dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau untuk banket itu lebih ke event gitu kan, kayak di hotel, suatu hotel itu ada event. Nah, kita tuh di bagian food and beverage service-nya. Jadi kayak misal kita set up buat eventnya itu dari kursi dan meja, kemudian dari untuk makanannya. Untuk makanannya itu kan biasanya ada tipe buffet sama setup menu. Jadi itu kalau misalnya kita cuma ada buffet, kita cuma standby buat kayak clear up, habis itu setup lagi. Kalau untuk setup menu itu biasanya kita nganter makanannya sama melayani tamunya. Jadi pokoknya fokusnya kita melayani tamu di bagian makanan dan minuman. Nah untuk event organizer, aku baru dapet di registrasi. Jadi kemarin itu ikut ke KTT yang Indonesia ASEAN Afrika itu kan. Aku bagi registrasi, jadi di kayak pencetakan ID badge. Kemudian untuk tour leader itu kayak kita menemani turis gitu untuk ke suatu destinasi gitu kan. Tapi untuk tour leader ini aku masih di tahap tamu lokal aja. Kalau untuk ke tamu internasional itu belum. Oke, aku juga dengar nih katanya Kakak juga mengikuti lomba English Presentation and Front Office Skill Competition. Nah, gimana sih awalnya Kakak bisa ikut lomba tersebut dan gimana persiapan Kakak ke lomba tersebut? Untuk lomba yang ini tuh aku baru pertama kali ikut kompetisi di kuliah kan. Nah untuk persiapannya itu jujur masih kurang karena waktunya itu sangat terbatas. Kita dikasih info kalau ada lomba itu kalau nggak salah sekitar hamin 1 minggu lebih aja. Nah kemudian aku mau kayak udah nyoba aja dulu deh kan, English presentation aja. Presentasi kan maksudnya di kelas kan kayak udah dilatih gitu kan. Habis itu untuk front office itu jujur sebenarnya aku belum ada pengalaman sama sekali. Jadi aku cuma kayak modal nekat sama sebisanya aku buat perform gitu. Nah untuk persiapannya itu kayak untuk English presentation itu kan aku ada buat satu presentasi tentang satu destinasi di Bali. Nah aku cari yang benar-benar aku tahu tentang destinasi tersebut. Kemudian untuk di kompetisi itu kan ada presentation sama role play. Nah untuk role play-nya ini aku dibimbing sama Bu Merah. Jadi dia ngasih tahu gimana sih role play untuk check-in, untuk check-out, sama handling komplain. Waktu lombanya itu kan aku benar-benar kayak oh ternyata bisa ya gitu, kayak kita cuma mau nyoba dan mau ibaratnya kayak nekat aja gitu sama persiapannya sebisa kita. Nah aku bener gak nyangka banget kalau bisa dapet juara karena saingannya juga banyak, dan itu lebih, kalau aku rasa itu lebih kayak profesional gitu loh. Tapi kayak sekolah Elizabeth yang bilang
apa ya, mungkin mereka lebih mendalami tentang di bidangnya masing-masing. Tapi yang aku dapetin itu kayak udah kita coba aja dulu, apapun hasilnya itu kita serahin aja, yang penting kita udah mencoba semaksimal. Tapi keren banget loh, persiapan seminggu tapi hasilnya luar biasa banget. Mungkin karena ini juga ya, karena sistem pembelajaran di sini juga kan lebih banyak ke presentasi gitu kan. Nah jadi kayak oh yaudah presentasi, salah itu presentasi. Habis itu kalau untuk penggunaan Inggrisnya ini, karena emang aku tuh suka sama Inggris sama yang kebetulan aku masuk ke kelas yang khusus bahasa Inggris. Jadi untuk Inggris ya walaupun aku masih kurang tapi bisa gitu loh. Berarti bakal terus lanjut nih ikut lomba-lomba berikutnya ya? Kebetulan kemarin tadi juga aku harus ikut romantis competition tingkat nasional di Banyuwangi dan alhamdulillahnya aku dapat juara 3. Oke. Jadi kakak udah cukup lama lah istilahnya di bahasa Inggris ya kak. Nah menurut kakak sendiri gimana sih? Seberapa penting sih bahasa Inggris tuh untuk kita gunakan? Kalau untuk sekarang tuh menurut aku ya itu penting banget sih, karena apalagi kita kan di Bali yang wisatawannya itu nggak cuma lokal, ada dari mancanegara juga. Kalau misal kita bahasa Inggrisnya itu kurang, kita bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara tersebut. Tapi kalau misal kita masih kurang, kita masih bisa belajar dan intinya itu kita mau mencoba dan dilatih. Mbak masih sharing dikit sama aku gimana pengalaman kakak ngobrol sama orang asing pakai bahasa Inggris dan apa sih kesusahan kakak yang kakak temuin pas ngobrol bareng mereka? Kalau kesusahan itu lebih ke aksennya masing-masing dia wisatawan itu sih, karena kan ada yang dari India yang kita kadang susah banget buat memahami aksennya. Terus pernah waktu itu aku lagi jadi worker di Six Sense, jadi ada tamu India yang dia minta sesuatu gitu kan. Nah aku ini nggak paham sampai dipanggil general manajernya datang nanya dia butuh apa gitu. Terus GM-nya pun nggak paham. Abis itu aku kayak diulang-ulang terus oh ini gitu. Jadi kemungkinan kayak aksennya aja yang susah gitu loh. Kalau untuk komunikasi itu masih basic sih, asal kita tahu basic-basic dari penggunaan bahasa Inggrisnya. Dan wisatawan tuh nggak terlalu memperhatikan grammar. Yang penting kita paham apa yang mau ngomong dan dia paham apa yang kita mau. Oke. Kita ngomongin grammar. Nah, ada sih orang yang kayak aduh ngomong bahasa Inggris nih, grammar tuh susah gini kayak banyak kan langsung pasti langsung tuh kayak grammar. Terus aku ada aja ngomong nih, ada interaksi sama orang, jadi aku nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kakak sendiri gimana dulu belajar bahasa Inggrisnya? Kalau dari aku sih kayak dari dulu tuh belajar vocab dulu, karena kita harus tahu kan kata-kata itu. Nah vocab itu di bahasa Inggris kan ada 3 tuh kan, dari verb 1, verb 2 sampai 3. Aku apalin dulu itu untuk vocabnya dari SMP udah mulai dilatih, kemudian juga dari guru SMP aku juga. Ini bakal berguna banget gitu loh, jadi harus dihafalin gitu. Emang banyak banget, tapi ya paling enggak itu sangat membantu. Kemudian untuk grammar itu kan karena juga banyak banget itu kan, jadi itu tetap harus dilatih. Terus kalau untuk ngomong tuh emang kita harus lebih banyak ke praktis misalnya kita komunikasi sama orang lain. Terus ada lagi kalau misalkan yang gampang itu dari musik atau movie gitu kan, itu kayak lebih gampang banget kita paham di bahasa Inggris. Kalau dari aku sih karena dari musik itu kan kayak oh aku suka lagu ini, aku belajar deh apa artinya, terus apa pakai barunya kayak gitu. Aku kayaknya lebih ke film, yang mungkin ada rekomendasi film yang pernah aku tonton buat belajar Inggris. Kalau Inggris itu film mungkin lebih ke kalau aksen British gitu kali ya. Kayak British kan karena masih apa sih kayak sekarang kan lagi berat banget tuh aksennya British gitu. Kalau film, jujur aku kalau film ini sih kurang terlalu gitu. Kalau mungkin dari lagu itu mungkin bisa dari lagunya dari ada gitu kan, dari gitu. Terus dari Taylor Swift juga itu karena yang bahasanya itu masih kadang kita kurang pahami gitu. Oke, kita tadi udah bahas tentang gimana kakak ikut lomba, gimana kakak belajar Inggris. Sekarang kita akan coba pindah sedikit, geser sedikit ke pariwisatanya. Oke, gimana menurut kakak bahasa Inggris ini meningkatkan destinasi wisata wisatawan itu ke Bali? Kalau untuk meningkatkan pariwisata itu kayak misal kita datang ke suatu
suatu tempat wisata. Nah, dia itu tertarik buat datang ke situ, tapi nggak ada orang yang bisa dia ajak bicara atau tanya-tanya tentang informasinya. Itu kan kayak sulit banget kan. Walaupun dia udah bisa searching kayak misalnya di internet, oh di destinasinya ada ini loh. Tapi kalau misalnya dia pengen tahu lebih dalam, tapi nggak ada orang, nggak bisa diajak ngobrol, pakai bahasa Inggris itu kan bakal susah banget. Jadi menurutku emang benar penting banget, dan itu pasti bisa bakal memajukan pariwisata Bali, karena kayak ini ada orang yang bisa kita bisa berkomunikasi gitu, jadi bisa menjual untuk pariwisata. Oke, tapi itu kan tentang bahasa Inggris di pariwisata. Berarti kan nih kayak kakak bilang tadi penting banget. Iya. Tapi menurut kakak apakah peran pemerintah sudah cukup baiklah untuk membantu bahasa Inggris ini biar bisa meningkatkan wisata kita? Kalau dari peran pemerintah, jujur aja aku kurang tahu ya dari peran pemerintah untuk dalam bagian bahasa Inggris. Tapi kalau menurut aku peran pemerintah ini udah cukup oke dari segi kayak ikut bantu meningkatkan dari destinasi-destinasi yang kurang terkenal itu. Kayak misalnya kayak dari Kemenparekraf sendiri itu kan pemerintah dia lagi ngembangin dari destinasi ke Banyuwangi, ke Bali Barat sama ke Bali Utara. Jadi nggak cuma ngembangin di bagian yang sudah terkenal, tapi ke yang benar-benar belum terkenal. Jadi menurut aku dari pemerintah ini sudah membantu gitu ya, untuk mengenalkan destinasi yang memang belum orang banyak tahu. Oke, kita harus menggunakan promosi bagian. Gimana sih cara promosi itu kak? Aku udah tahu. Dari segi pemerintahnya, Iya. kalau dari pemerintah pariwisatanya sendiri pasti kan mereka kayak buat fasilitasnya, kayak misalkan kita kalau misalnya mau berkunjung ke suatu destinasi misalnya nggak ada akomodasi kan kita susah juga. Nah dari situ terus kemudian juga dari transportasi, kayak dibukalah transportasi baru dari daerah sini ke sini. Jadi pemerintah perannya itu dari bagian transportasinya. Oke, menurut kakak apa sih tantangan terbesar dari masyarakat Bali ataupun pemerintah untuk penggunaan bahasa Inggris dengan cara interaksi dengan tamu-tamu? Untuk masyarakatnya ya, Tantangannya. kalau tantangannya itu karena sekarang kan wisatawan itu kebanyakan ya, kalau yang aku tahu itu dari Chinese juga kan, dari Cina itu orang Cina itu dari Rusia juga banyak yang mereka mungkin kurang paham dengan bahasa Inggris juga. Jadi itu jadi salah satu tantangan juga. Oke, harapan kakak ke generasi muda tentang penggunaan bahasa Inggris ini untuk pariwisata Bali gimana kak? Harapannya jangan berhenti belajar, tetap belajar, terus jangan pernah berhenti mencoba. Kayak udah kita coba aja hasil akhirnya itu nanti yang penting tuh kita coba aja dulu mau beli hasil akhirnya kayak gimana, yang penting kita udah mau mencoba. Kemudian tuh bahasa Inggrisnya itu lebih kayak kita jangan malas buat belajar. Kayak misalnya aku udah bisa bahasa Inggris sih, kayak yaudahlah aku udah bisa ini, malas juga menambah kosakata baru, kemudian nggak mau menambah skills gitu. Oke, tadi udah kita dengarkan nih pentingnya bahasa Inggris untuk pariwisata Bali, kayak membantu komunikasi dengan para turis, terus ya intinya ini semuanya kan komunikasi, soalnya dimanapun kita berada kalau kita nggak bisa komunikasi susah ya. Oke, jadi kita udah bahas positifnya dari bahasa Inggris, sekarang kita geser dikit lah ke negatifnya, kayak kurang upload gitu ya. Kalau kita bahas positif nih, negatifnya udah bahas. Pernah nggak sih kak dengar kayak so Inggris, nah itu kan sering banget tuh. Iya, sering banget. Itu tuh yang bikin kita nggak mau mencoba pakai bahasa Inggris. Kayak itu kan kamu ngomong sama seseorang kayak apa sih lo Inggris banget gitu. Kayak apa ya kita kalau menurut aku ya kayak yaudah jangan didengerin, kita tetap mau coba belajar aja. Perkara mereka mau menghujat atau gimana ya udah. Tapi itu kan buat diri kita sendiri juga kan. Kalau kita yang bisa, mereka ya buat apa kayak gak ada untungnya juga buat mereka. Kalau untuk negatifnya sendiri dari aku rasa sih mungkin belum ada ya. Kalau yang dari aku belajar bahasa Inggris kayak emang benar-benar berguna banget. Jujur dulu aku
juga sebenarnya nggak suka sama bahasa Inggris karena kayak apa sih susah banget dipelajarin gitu, kayak ini tuh bahasanya siapa, kamu harus pakai bahasa Inggris gitu. Habis itu kayak terus waktu aku UN SMP itu aku kan karena ada les juga kan, ada les bahasa Inggris gitu. Nah aku ternyata dapat nilai tertinggi satu sekolahan SMP. Dari situ aku mulai bahasa Inggris dan mulai mempelajarinya. Jadi dari apa yang nggak aku suka ternyata malah mungkin aku emang ada bakat di situ. Oke. Jadi kan kakak biarin aja lah kamu ngomong gini gitu kan. Tapi kan pasti ada yang ngomong, jangan lu bahasa Inggris gitu, kamu menggeser budaya asli sini. Gitu kayak dibilang, terus sih kamu kan orang Bali ngapain pakai bahasa Inggris? Iya. Terus ada yang bilang kayak gitu. Kalau dari aku, ya gimana ya, kita nggak bisa lepas itu loh dari bahasa Inggris karena juga di Bali kan banyak banget terus macam negara gitu kan. Nggak masa mereka mau kita ajarin bahasa Bali, mungkin iya bisa, tapi kan nggak mungkin mereka secepat itu bisa memahami bahasa Bali. Nah pernah aku dapat diskusi sama teman aku, kenapa sih mereka yang datang ke sini nggak mau belajar bahasa kita gitu. Nah kalau kita keluar negeri kita yang harus belajar bahasa Inggris, terus kita ke Perancis kita harus belajar juga bahasa Perancis gitu. Mungkin dari itu yang bisa kita kembangin lagi, mungkin nantinya kita sebarluaskan lagi bahasa Indonesia ini biar wisatawan mancanegara itu juga mungkin sedikit bisa itu bahasa Indonesia. Tapi dari yang aku lihat itu banyak juga kok wisatawan asing yang mereka mau belajar bahasa Indonesia dan mereka mau lebih pede buat ngomong. Ya kalau nggak salah gitu nggak sih, kayak kalau ada orang wisatawan ngomong bahasa Indonesia itu kayak sama kita langsung diuji gitu, oh iya kamu belajar bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita yang ngomong pakai bahasa Inggris kayak dijatuhin banget, kayak Inggris sih kayak aku masih salah gitu. Nanti kayak orang-orang tuh lebih nggak mendukung tapi lebih menjatuhkan. Iya benar. Itu yang mungkin dari kita masih nggak mau belajar bahasa Inggris, kayak atau nggak mau mempraktekannya lebih dalam lagi. Tapi menurut kakak sendiri benar nggak sih kayak statement belajar budaya asing pakai bahasa Inggris ini menggeser budaya kita sendiri? Mungkin ada ya, kayak kita lihat kan banyak dari kita kayak lebih suka sama lagu-lagu barat, daripada lagu lokal gitu kan. Mungkin dari kitanya juga bisa menyeimbangkan antara budaya lokal sama budaya barat. Kayak walaupun kita emang kayak mempelajari budaya barat gitu kan, kayak lebih mempelajari budaya barat, tapi kita juga harus mempelajari budaya kita sendiri. Karena kalau misal di Bali ini budayanya itu hilang, menurut aku tuh pariwisatanya juga pasti akan Iya berhilang. benar banget. Setuju sih. Maka dari itu kita tetap harus belajar budaya kita harus tetap cinta sama budaya kita. Dan aku yang bukan orang Bali itu kayak benar-benar kayak aku sama negara Bali kayak wah kayak emang budaya Bali itu emang bagus banget gitu ya, karena di budaya di tempat aku sendiri itu ya udah mulai benar-benar berkurang. Jadi tetap dari peran kita itu melestarikan budaya. Kita kak kalau dibilang setuju sama statement ini enggak Enggak. juga dengan asli juga nggak gitu ya. Jadi ya intinya kalau kita mau belajar ya udah belajar aja, tapi jangan kita melupakan identitas kita sendiri. Iya betul-betul. Karena kalau kita krisis identitas juga susah juga ya. Ini kan kita kenalkan ke mereka, tapi malah ini yang hilang gitu, hilang terlalu meninggikan budaya orang lain sampai lupa budaya sendiri. Ya. Jangan sampai kita yang kayak gitu. Ya, setuju banget. Terus apa namanya, menurut kakak nih, kan bakal apa namanya ketergantungan nggak sih sama pariwisata internasional? Karena kita di Bali sendiri kan benar-benar pariwisata yang banyak menarik turis domestik maupun mancanegara ya. Apakah dengan ini kita jadi ketergantungan sama pariwisata internasional? Kalau untuk ketergantungan mungkin nggak juga ya, karena kan banyak juga dari wisatawan lokal itu kan atau domestik itu datang ke sini gitu kayak dulu, dan akhirnya itu juga banyak banget tuh dari wisatawan lokal. Tapi mungkin yang menjadi halangan itu lebih ke kayak apa kan orang bilang kayak tiket pesawat ke sini kok lebih mahal ya daripada ke luar negeri. Iya ya. Nah mungkin dari aku atau juga gimana cara mengatasi tiket pesawat itu. Tapi kalau untuk bergantung ke pariwisata internasionalnya ini ya
nggak penting juga karena kita masih ada dari wisatawan. Kita masih punya sektor lain yang juga memberikan pendapatan buat masyarakat Bali dan ya mungkin nextnya ya aku nggak tahu juga sih gimana sistem pemerintah masalah tiket pesawat, tapi aku emang dengar tiket ke dalam negeri sendiri kok lebih mahal daripada ke luar negeri, jadi kayak orang-orang kita sendiri jadinya lebih sering keluar daripada kan liburan di dalam kan. Kayak mereka tuh lebih ke Singapura atau Thailand karena mereka lebih murah. Terus istilahnya gengsinya tuh kayak terbayarkan ya, terus aku di luar negeri nih gitu ya. Cuma kayak udah di Thailand, Singapura. Oke. Mungkin last question gimana? Kalau kakak sendiri kira-kira apa sih destinasi atau budaya yang kakak pengen kenalin? Seandainya kakak dikasih kesempatan buat ngomong di jutaan, kita berkhayal dulu kan. Budaya Bali itu banyak banget sebenarnya yang dari tarian yang mereka juga bagus-bagus banget. Habis itu alat musiknya juga kan. Kemudian ada seni-seninya kayak lukisan itu juga banyak. Kalau dari aku sendiri itu kan lebih ke tarian, karena menurut aku tarian Bali itu benar-benar susah banget, lebih susah dari tarian-tarian di Indonesia lainnya. Kayak buat apa ya, tarian itu kan lebih ke simbol, ya simbol dari misalnya mungkin lebih menurut aku misal aku mau nari di luar negeri itu mungkin lebih bukan apa ya, kayak lebih gampang gitu loh, kita nggak perlu bawa peralatan atau gimana, kayak mungkin kita bisa pakai musik dari audio aja gitu kan. Kalau untuk bicara tentang namanya emang Bali itu bagus, makanya aku pengen lebih mau memperkenalkan tentang tariannya. Tapi kalau untuk semuanya juga sebenarnya pengen nggak sih dikenalin ke luar negeri. Terus ada lagi satu yang mungkin karena kebetulan kemarin di salah satu ada event tentang kebudayaan juga kebetulan. Nah kita manggil narasumber yang gamelan mulut. Jadi dia itu menggunakan mulutnya untuk membuat instrumen musik. Nah itu tuh benar-benar bagus banget, bisa kita contoh untuk inovasi yang bisa kita lakukan dan memperkenalkan budaya Bali ke luar negeri. Nah sekarang dia juga lagi touring Amerika. Kalau nggak salah ya dia touring Amerika. Cuma jadi dia gamelan mulut kayak cuma dia asal-asalan nyanyinya gitu, dia bisa terkenal ke seluruh negara gitu. Jadi benar hebat. Jadi ikut penasaran nih gimana Coba cek aja di TikToknya atau di YouTube-nya kalau gabut gitu aja. Gabut makin nyudat aja di bener-bener unik banget, kayak aku pengen nonton dia lagi gitu loh. Tapi karena dia emang jobnya itu paling adanya di hotel atau acara-acara tertentu. Oke, ada tarian. Ada masalah spesifik yang mereka kenalin nih buat sahabat luar. Kalau tarian lebih ke mungkin kalau untuk ininya tari kecak itu nggak sih? Oh kecak. Iya, dia kan karena pakai mulut juga kan. Oh iya. Karena iriannya itu pakai mulut, terus lebih menurut aku lebih bagus gitu. Itu sih kalau menurut aku ya gitu. Tari kecak. Oke, emang sih kan kecak tuh benar-benar yang udah mendunia gitu ya. Semua orang juga tahu gitu ya saya. Kecak di Bali. Iya. Terus kalau tarian pure sih sport tari kecak Uluwatu gitu ya saya kan. Oke, selain kecak mungkin itu sudah sama-sama terkenal. Mungkin ada tarian lain yang menurut kakak bagus untuk kita kenalkan, tapi masih kurang kelihatan gitu, masih kurang dikenal. Jujur aku kurang tahu juga nama tariannya ya. Tapi ada satu tarian yang dipelajari sama satu wisatawan mancanegara juga yang dia terkenal membawakan tarian itu. Kalau nggak salah itu tarian apa ya? Aku lupa. Tari legong kalau nggak salah itu juga terkenal kan dia. Dan dia kayak ada satu wisatawan mancanegara itu namanya Igor. Dia juga memperkenalkan tarian Bali ke mancanegara juga. Jadi dia karena asli dari Brasil, tapi dia datang ke Bali itu buat mempelajari tari tersebut dan jadi ekspert di sana. Makasih ya kak untuk jawabannya. Tapi ya satu lagi.
Ya, Gimana sih harapan kakak nih kalau pariwisata Bali, terus ke generasi muda tentang bahasa Inggrisnya, pokoknya harapan kakak buat kedepannya untuk Bali ini sendiri. untuk harapannya itu jaga kelestarian budaya Bali, jangan sampai kita mau kalah sama wisatawan asing. Kemudian untuk harapannya juga pariwisata Bali tetap maju dan bisa lebih go internasional lagi. Jadi dari aku cukup segitu aja sih. Oke, mungkin sekian dulu ya buat podcast kita hari ini. Oke, mungkin kita ketemu di podcast kita episode selanjutnya. Untuk itu, bye-bye, selamat mandiri.